Barcelona mengalami lonjakan upah skuad di tengah krisis. Bos La Liga, Javier Tebas, meminta Los Culés menurunkan batas gaji musim depan. La Liga mengumumkan batas biaya skuad olahraga LCPD klub peserta La Liga, Jumat tanggal 9 September tahun 2022. LCPD termasuk pengeluaran untuk pemain, pelatih kepala, asisten pelatih, dan pelatih fisik tim utama yang bisa didaftarkan, serta pengeluaran untuk afiliasi, akademi, dan bagian-bagian lain termasuk skuad yang tidak dapat didaftarkan. Real Madrid menjadi tim dengan batas gaji tertinggi mencapai 683 juta euro. Barcelona di urutan kedua dengan 656 juta euro. Peningkatan spektakuler ambang gaji Barcelona mendapat sorotan Javier Tebas. Dia mengimbau klub Catalunya itu mau menurunkan upah skuad dan tak lagi mengaktifkan tuas ekonomi di masa mendatang. Tahun depan Barca harus mengurangi batas gaji yang mungkin sesuai dengan itu. Eduard Romo, wakil presiden Barcelona, sudah mengatakan itu. Nantinya tidak akan ada lagi tuas ekonomi. Entah mereka membuat lebih banyak tuas atau mereka mengurangi batas menjadi sekitar 400 juta, kata Tebas, dikutip dari Mundo Deportivo. Barca tidak menghadapi risiko kebangkrutan. Mereka memiliki tagihan upah yang rumit, tetapi punya aset-aset yang cukup untuk maju. Dia menambahkan, sanksi Barca sudah ditertibkan dengan 700 juta aset yang dijualnya. Kita harus ingat krisis pandemi tidak akan keluar dalam semalam. Ada klub-klub yang menderita. Tidak ada masalah apabila kontrol ekonomi terpenuhi. Tapi kami tak bisa memasukkan apa yang dikeluarkan klub untuk seorang pemain. Mudah-mudahan, tuas ekonomi tak terulang dalam arti tidak biasa. Saya berharap 3 alih-alih 4 tuas atau mereka mengurangi tagihan upah. Tetapi saya mengerti bahwa dengan pendapatan luar biasa jadi sulit dijelaskan. Javier Tebas mengungkapkan. Barcelona saat ini tengah bersiap untuk mengajukan gugatan terhadap Atletico Madrid. Barcelona bahkan menuntut pembayaran segera sebesar 40 juta euro untuk Antoine Griezmann. Menurut laporan, Barcelona menuntut Atletico karena masalah yang terkait dengan klausa Griezmann. Ini adalah klausul dalam kesepakatan yang dibuat antara Atletico Madrid dan Barcelona atas pinjaman Griezmann. Klausul itu menyatakan bahwa jika pemain Prancis itu bermain setidaknya 45 menit dalam 14 pertandingan Atletico musim ini, itu akan memicu transfer wajib. Dalam kondisi tersebut, Atletico perlu membayar Barca dengan premi 40 juta euro untuk mengamankan layanan Griezmann secara permanen. Nah, dengan gaya khas Diego Simeone, bos Argentina itu memilih untuk secara konsisten menggantikan Griezmann setelah menit ke-60 di setiap pertandingan. Menurut Sport per Barca Universal, mereka percaya Atletico telah salah menafsirkan kontrak dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk transfer Griezmann tanpa menyadarinya. Interpretasi Barca tentang klausul, Griezmann perlu bermain selama 45 menit atau lebih di lebih dari 50% pertandingan selama musim pertama pinjamannya sesuai kesepakatan yang disepakati. Barca dilaporkan telah memberitahu Atletico tentang niat mereka untuk mengajukan gugatan atas masalah tersebut, karena mereka mencari pembayaran segera sebesar 40 juta euro untuk masalah Antoine Griezmann. Barcelona berhasil menuntaskan dendamnya setelah mengalahkan Cadiz pada laga pekan kelima Liga Spanyol, Minggu tanggal 11 September tahun 2022, dini hari WIB. Bertanding di markas Cadiz, Barcelona menang 2 gol tanpa balas lewat Frenkie de Jong menit 55, dan Robert Lewandowski menit 65. Kemenangan tersebut membuat Barcelona sukses memperbaiki catatan rekor pertemuan melawan Cadiz sekaligus menuntaskan rasa balas dendamnya. Setelah gagal menang dalam 4 pertemuan terakhir, akhirnya Barcelona bisa merasakan sensasi kemenangan melawan Cadiz pada awal musim ini. Barcelona juga membalaskan dendam atas kekalahan yang mereka derita pada musim lalu melawan Cadiz di Camp Nou. Selain itu, khusus Lewandowski yang kembali menunjukkan taringnya pada laga melawan Cadiz. Pemain asal Polandia itu kembali mencetak rekor sebagai pemain tercepat yang sukses mencetak 6 gol hanya dalam 5 pertandingan pertamanya dalam sejarah Liga Spanyol. Lewandowski mengalahkan catatan Andre Silva yang pernah mencetak 6 gol namun dalam 6 laga pertamanya bersama Sevilla tahun 2018. Ketiadaan Lewandowski yang dicadangkan pada laga ini terasa menjadi kehilangan bagi Barcelona utamanya dalam mengancam gawang lawan. Hingga babak pertama berakhir, Barcelona gagal mencetak 1 gol pun lantaran tak banyak peluang berbahaya yang bisa mereka ciptakan. Usaha Barcelona untuk membuka skor pertamanya tercipta lewat Frenkie de Jong pada menit ke-55. Berawal dari pergerakan Rafinha dari sisi kanan, ia memberikan umpan tak terduga ke Gavi. Gavi yang berdiri bebas langsung mengirimkan umpan silang ke tengah lini pertahanan lawannya. De Jong yang bebas dari kawalan tiba-tiba muncul dari lini kedua, dan menceploskan bola ke gawang Cadiz. Xavi akhirnya memasukkan pemain utamanya guna mendongkrak performa timnya pada babak kedua. Benar saja, masuknya Lewandowski langsung memberikan efek positif bagi lini depan Barcelona.
Terbukti, pemain asal Polandia itu langsung mencetak gol setelah memanfaatkan bola rebound pada menit ke-66. Pada akhirnya, gol Lewandowski sukses mengunci kemenangan Barcelona atas Cadiz pada laga pekan ini.